Mari kita awali taklim subuh ini dengan bacakan Ummul Kitab Suratul Fatihah ala hadiniyah wa likunyatin salihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa huwa an-nabiyyu al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadirin sekalian, kaum muslimin wal muslimat jamaah taklim subuh Masjid Al-Muhajirin, semoga kita yang berada di tempat ini selalu dirahmati, diberkahi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini kita masih berikan nikmat sehat, nikmat kesempatan bisa duduk sama-sama di majelis ilmu. Semoga kita semakin faham tentang dinul Islam. Selawat dan salam tak lupa sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, keturunannya dan juga para pengikutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Kajian kita pada pagi ini ya, berkaitan dengan semakin dekatnya Idul Adha ya. Kita mencoba untuk memahami lebih dalam lagi tentang keutamaan bulan Zulhijjah dan ibadah kurban ya. Ada ayat di dalam surah At-Taubah ayat 36 ya, yang seharusnya ini menjadi ya, amalan kita dalam setiap tahunnya untuk menjaga kehormatannya. Sebab ya, bulan-bulan ini dinamakan dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bunyi ayatnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurumun zalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Fi kitabillahi, dalam catatan Allah Subhanahu wa taala sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurumun, dari 12 itu ada 4 bulan yang ditetapkan oleh Allah sebagai Ashhurul Hurum ya. Di mana pesannya fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu berbuat zalim di dalamnya, di 4 bulan ini khususnya ya, yang itu akan kembali kepada diri kita ya. Nah, bulan yang 4 ini tentu butuh penjelasan. Nah, ayat itu kan sifatnya umum ya, 4 bulan gitu. Maka yang menjelaskan ini adalah sunnah Nabi SAW. Yang dimaksud dengan 4 bulan haram itu Zulqa'dah. Kita sudah berada di Zulqa'dah, di penghujung sudah. Setelah itu Zulhijjah, dan setelahnya adalah bulan Muharram. Yang satunya dipisah, mendekati Sya'ban, Rajab Sya'ban ya. Ternyata ini ada korelasi dengan ibadah haji yang 3 bulan ini. Karena kata Nabi, salah satu mutawaliyat, 3 bulannya itu sambung menyambung. Nah, hikmah dibalik itu semua, kenapa 4 bulan ini yang satunya dipisah, yang 3-nya itu ya berkesinambungan ya. Tujuan Allah Subhanahu wa taala adalah menjadikan 3 bulan Ashhurul Hurum ini sebagai bulan untuk melindungi pelaksanaan ibadah haji.
Ibadah haji tujuannya adalah semata-mata ibadah, tidak boleh bawa senjata. Maka dilindungi dengan bulan haramnya itu Zulqa'dah, ya. Pelaksanaannya juga di Zulhijjah, termasuk bulan yang dihormati Allah. Kemudian kembalinya ke negara masing-masing itu pun masih berada di bulan yang Allah hormati, ya. Dan di sini termasuk dijelaskan di dalam At-Tabari di sini, ternyata orang jahiliyah dulu sangat menjaga. Persis bulan yang 4 ini menjadi keyakinan masyarakat jahiliyah. Sampai-sampai dikisahkan di sini, ya, mereka itu mengharamkan yang namanya pembunuhan, peperangan, hatta law laqiya rajulu minhum fihinna qatila abihi lam yahijhu. Sampai-sampai kalau ada seseorang itu ketemu dengan pembunuh ayahnya, jadi ayahnya dibunuh, ketemu di jalan, ya, berpapasan, dan dia tahu itu pembunuh ayahnya, tetapi ketemunya di bulan yang 4 ini, lam yahijhu, dia tidak membentaknya, tidak mencaci makinya, saking menghormati bulan-bulan yang 4 ini. Nah, tradisi jahiliyah ini sama dengan Islam. Kita tidak mengikuti jahiliyahnya, tapi mengikuti ayat. Ya, bisa jadi dulunya itu adalah, ya, syariat millat Ibrahim, bisa jadi, ya, atau nabi sebelumnya. Kemudian menjadi kebiasaan masyarakat jahiliyah di kota Mekah, ya. Yang dimaksud dengan Ashhurul Hurum artinya setiap kebaikan kita itu di 4 bulan ini dibedakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi taklim kita pagi ini karena di bulan Zulqa'dah itu dibedakan, Pak. Di sisi lain, bila kita melakukan kesalahan, perbuatan yang menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa taala, itu pun sanksinya akan dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seharusnya peperangan yang ada di Palestina itu berhenti dulu, Pak, karena menghormati bulan yang dinamakan Ashhurul Hurum ini. Dan hadis tentang ini banyak sekali, ya. Nah, terkait bulan haji ini ada hadis-hadis yang khusus dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah SAW, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyami, yakni ayyam al-ashri. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'in. Tidak ada satu amal saleh yang lebih dicintai Allah melebihi amal saleh yang dilakukan pada hari-hari lainnya, yaitu hari ini, yaitu 10 pertama Zulhijjah. Para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah ya Rasulullah? Karena Nabi sampai jihad pun tidak bisa menyamainya, kecuali bila ada orang yang berjihad dengan jiwanya dan hartanya, kemudian tidak ada yang balik lagi, jadi dia terbunuh dan modal jihadnya pun habis di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu baru bisa menyamai, ya. Hadis riwayat Abu Daud. Dikuatkan dalam hadis lain juga seperti ini, ya, sama, ya. Lalu apa yang kita lakukan di bulan Zulhijjah ini, Pak? Ya, dikit lagi kita akan masuki Zulhijjah. Kalau nggak salah Idul Adha itu tanggal 17 Juni, ya, Pak, ya. 17 Juni. Berarti tinggal ngitung aja kita itu bulan hijriahnya. Ketika 1 Zulhijjah sudah ditetapkan dan kita mengetahuinya, disitulah amalan-amalan yang terbaik kata Rasulullah. Kalau kita ingin simpulkan poin-poin pentingnya, yang pertama adalah as-siyam atau as-saum, ya, puasa sunnah. Dan bagi kita yang ingin melaksanakannya
Dari tanggal 1 sampai tanggal 9, berarti 9 hari puasanya. Itu bagus, Pak. Luar biasa itu. Ya. Karena kesimpulan puasa sunnah di Zulhijjah itu ada 3 pendapat. Bisa jadi kita puasa itu tanggal 1 sampai tanggal 9. Boleh itu. Boleh juga kita puasanya 8 dan 9. Ya kalau di ibadah haji ada namanya hari apa? Tarwiyah ya Pak. Yang mana jamaah haji itu menginap di Mina tanggal 8. Nah, tanggal 9-nya langsung ke Arafah. Jadi ada hari Tarwiyah, ada Arafah. Kemudian ada puasa yang cuma tanggal 9 saja. Ini pilihan-pilihan ya. Jadi ibadah puasa itu sangat dianjurkan di bulan Zulhijjah, wabil khusus tanggal 9-nya. Yang kedua, amalan yang cukup bagus untuk dilakukan qiyamul lail. Setiap malam kita bangun ya, karena mengamalkan hadis tadi 10 hari yang pertama Zulhijjah ini sangat memiliki keutamaan. Kemudian zikrullah dengan membaca tahlil, tahmid, ya mungkin tasbih. Kalau takbir mungkin nanti di malam Id ya Pak, tanggal 10-nya. Dan juga perbanyak bacaan istighfar ini ya. Karena istighfar ini adalah benteng buat kita ya. Allah tidak akan menurunkan bencana sedangkan Nabi Muhammad berada di tengah-tengah sahabatnya. Ketika Nabi tidak ada, maka penggantinya adalah wahum yastaghfiruna. Allah tidak akan menurunkan bencana, musibah sedangkan mereka banyak membaca astagfirullah. Ini sangat penting untuk kita lakukan ya di 10 pertama Zulhijjah. Bahkan terkait takbiran itu Pak, masjid kita harus disiarkan takbiran malam tanggal 10 itu ya. Maghrib sudah boleh, Isya, subuh sampai salat Idul Adha sampai ayyamut tasyrik. Saya pernah baca dalam kitab Syekh Utsaimin, salah satu tulisan beliau itu adalah Syarah Riyadhus Shalihin. Ketika menjelaskan bab tentang wa may yu'azzim sya'airallah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, sesungguhnya itu datang dari hati yang takwa. Beliau memberikan penjelasan sangat detail tentang syairallah, jam'u syairah, bentuk jamak dari kata syairah, yaitu ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin secara berjamaah, masif dan diumumkan. Azan itu syiar Allah, salat Jumat itu syiar Allah, salat Id itu syiar Allah. Termasuk takbiran di malam Id itu adalah syiarnya Allah. Jadi kalau di masjidnya sepi, gimana kita bisa mensyiarkan syiar Allah Subhanahu wa taala? Bahkan beliau jelaskan, ya yukabbir al-muslimuna fit turuqat, di jalan-jalan, wa fil aswaq, di tempat belanja. Ya, wa fil buyut, sampai di rumah pun ada ya takbiran di rumah itu. Ini sangat penting untuk kita pahami ya. Jadi jangan kita mengatakan ketika di hari Id itu, malam Id khususnya, dulu kan ada kebiasaan takbir keliling ya Pak, pakai mobil losbak gitu ya, jalan. Itu justru oleh Syekh Utsaimin dibenarkan karena menjadi syiar Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mengagungkan Allah dengan kalimat takbir itu dimanapun ya.
Kemudian amalan infak dan sedekah ini juga harus kita niatkan ya di awal 10 Zulhijjah ini. Kemudian intinya adalah ibadah kurban. Ya, ini ada sejarah yang sangat panjang. Kita boleh menyebutnya udhiyah ya. Dan lebih dikenal dengan istilah kurban. Tapi kalau kurbannya bahasa ini salah lagi tuh. Kurban minal qurbi, yaitu satu ibadah yang niatnya mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Biasanya kalau di Timur Tengah namanya udhiyah ya, nyebutnya itu Idul Adha. Kemudian memperbanyak amal ibadah sunnah lainnya. Ya, silahkan Pak, yang terbilang sunnah itu kita bisa hidupkan ya di 10 pertama Zulhijjah ini. Tujuan kita mengamalkan itu semua adalah untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita lakukan setiap saat untuk apa kita? Kita menjadi kekasih Allah, waliyun min auliyaillah, yang dijamin oleh Rasul SAW dalam hadis ini. Ini hadis qudsi kalau salah ini. Innallaha qala man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taradtu alaihi. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala hadis qudsi, siapa yang memusuhi kekasihku, orang yang taat pada Allah, sungguh aku izinkan dia untuk diperangi. Kita mungkin sedih di satu sisi Pak ya, kondisi Gaza Palestina hari ini. Ada slogan hari ini, all eyes on Rafah ya. Itu kan kekasih Allah semua. Orang yang beribadah pada Allah terzolimi, puncak kezoliman hari ini. Tidak ada kemanusiaan di sana Pak. Saya ikut di diskusi tentang Palestina ini. Anak kecil mungkin usia 3 tahunan lah, itu sengaja dipenggal lehernya Pak oleh Zionis di depan ayahnya. Si ayah itu mengangkat anak yang sudah tanpa kepala, hanya ingin mengumumkan, ini loh ada kezaliman kemanusiaan di sini. Ainal alam, di mana dunia? Ya. Jadi kita terus berusaha dengan meyakinkan keimanan kita bahwa Yahudi ini akan musnah, biiznillah, dengan hadis-hadis Rasul SAW. Ya. Jadi kekuatan bagaimana kita dalam komunitas kekasih Allah ini dengan hadis yang sangat jelas, faqad azantuhu bil harbi. Allah punya tentara langit, tentara bumi, ya, para malaikat itu. Kapanpun bila Allah menghendakinya pasti, ya, kekuatan itu Allah turunkan. Ya, intinya kita beribadah supaya kita menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, puasa Arafah ada hadis khusus di sini yang berbunyi shaumu Asyura kafaratu sanatin wa shaumu Arafata sanah qablahu wa sanah ba'dahu. Jadi dijelaskan dalam hadis dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang puasa Arafah. Beliau menjawab, puasa itu menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun berikutnya. Kalau kita bertanya lagi, nah kalau dosa kita dihapus sudah 2 tahun, ngapain kita puasa Ramadan gitu ya? Ini kan fadilah, keutamaan, betapa hebatnya pahala puasa Arafah. Ya sama saja Pak, gini hadis ini, barang siapa yang ba'da subuh itu tetap di tempat sholatnya, kemudian tidak batal wudunya sampai datang waktu isyraq atau waktu syuruk, dia sholat 2 rakaat, apa pahalanya? Haji dan umroh ya.
Jangan sampai kita punya asumsi begini, kalau gitu nggak usah ke Mekah kita, itikaf aja di masjid ini habis subuh gitu loh. Jadi sampai seperti itu Rasulullah menggambarkan tentang keutamaan satu ibadah untuk memotivasi, ya. Dan itu dalam bahasa balaghah namanya al-masal, perumpamaan. Makanya ada hadis gini, masalu shalawatil khamsi, ya. Perumpamaan salat 5 waktu bagaikan seseorang itu yang tinggal di sebuah rumah, ketika buka pintu itu ada sungai di depan rumahnya, sangat jernih sungai itu. Dia mandi 5 kali, kata Nabi. 5 kali dia mandi di sungai itu. Nabi bertanya pada para sahabat, hal yabqa min daranihi syai'? Kalau bahasa kita, apakah ada itu daki di badannya? Qalu la syai' Rasulullah. Enggak ada sama sekali. Begitulah salat 5 waktu bila kita jaga dengan sebaik-baiknya. Ini keutamaan puasa Arafah, ya, sebagai sunnah bagi kita yang tidak haji. Kalau yang haji nggak boleh, Pak. Jadi kalau ada jamaah kita yang pergi haji umpamanya pas tanggal 9 dia nggak boleh puasa, ya, tidak nyunah bagi dia. Sunnah itu bagi yang tidak haji, ya. Bahkan karena posisi sebagai musafir beliau itu, yang haji itu, maka tidak ada sunnah untuk berkurban yang pergi haji, karena status sebagai musafir, kan. Musafir itu tidak dikenakan kewajiban ibadah kurban itu, ya. Kalaupun dia tetap melaksanakan itu tatawuan, sukarela saja. Sebab dia juga nanti menyembelih hewan di sana. Itu ada yang namanya al-budnu, ya, atau al-hadyu atau ad-dam. Yang namanya haji itu haji tamattu. Jadi kebanyakan kan ngambilnya haji tamattu, Pak, karena dipisah, ya. Masuk Mekah itu umroh niatnya, ya, tawaf sa'i selesai, dibuka kain ihramnya, diganti pakai pakaian biasa, nunggu nanti pas wukuf, ya kan. Nah, ganti pakaian ihram di mana? Di pemondokan, langsung menuju Arafah, yaitu niat kan, di pemondokan itu niat haji. Jadi ada 2 haji yang itu kena dam, tamattu sama haji qiran. Kalau qiran itu hajinya duluan, ya, umrohnya belakangan. Dipisah juga sama itu kena dam juga, ya. Yang tidak kena dam adalah haji ifrad, menyatukan umrohnya dengan hajinya. Nah, ini ada KBIH di Bekasi, selalu ngambilnya itu haji ifrad, Pak, at-taqwa. Itu pesan Pak Kiai. Nanti kalau at-taqwa punya KBIH atau bimbingan haji, lakukan manasik hajinya yang ifrad itu. Makanya selalu minta ke Kemenag Kabupaten Bekasi supaya diberangkatkan itu paling belakangan gitu. Jadi waktu umrohnya dengan hajinya agak mepet gitu, karena bisa 2 pekan itu, Pak, pakai ihramnya. Kan beban itu, Pak, berat banget tuh pakai ihram nggak ganti-ganti tuh, sambil menjaga larangannya. Ada nyamuk ditepok mati, beli kambing, coba. Lalat terbang ditepok mati, beli kambing ini. Dekat pohon dipetik itu daunnya, beli kambing. Jadi nggak mudah haji ifrad itu, ya. Makanya mintanya agak dekat dengan pelaksanaan wukufnya. Jadi kenapa mereka tidak disunahkan untuk berkurban di sana? Sudah pasti itu, pasti yang membeli hewan untuk disembelih di musim haji. Jadi kalau dam itu nggak mesti di Idul Adha, ya. Karena bagi jamaah haji ketika tanggal 9 itu wukuf, tidak puasa, tanggal 10 malam itu ke Muzdalifah. Nah, pada subuh, jadi salat subuhnya di Muzdalifah mestinya, baru ke Mina. Ke Mina itu melakukan apa? Jumrah di tiang Aqobah. Hanya 1 tiang pada tanggal 10, Pak.
Makanya ibadah haji itu atau jamaah haji tidak melaksanakan sholat id. Mereka tidak sholat id, fokus untuk jumrah di tanggal 10. Nah, selesai dia jumrah itu di satu tiang 7 batu, kembali ke tenda, dia udah boleh pakai baju biasa yang terjahit. Jadi tanggal 11 baru 3 tiang, 1, 2, 3. Tanggal 12-nya sama, itu pun 3 tiang. Sampai jamaah yang ngambil nafarsani tanggal 13 masih di Mina. Ya. Jadi ada perbedaan hukumnya ini. Kita di sini puasa, sholat id, di sana tidak puasa dan tidak sholat id, gitu bagi jamaah haji itu. Jadi sunnah itu kembali kepada keadaan kita masing-masing. Nah, terkait masalah sejarah kurban ini, tentunya kita memahami ya, kembali kepada Abul Anbiya. Kenapa Nabi Ibrahim punya julukan Abul Anbiya, bapak para nabi? Ingat, beliau punya anak laki-laki di Palestina namanya Ishak, Nabi Ishak. Disuruh pindah ke Mekah. Di sana namanya ibunya itu ya, ibunya Nabi Ishak namanya Siti Sarah. Kemudian punya yang kedua namanya Siti Hajar Pak ya. Punya anak Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail datanglah Nabi Muhammad SAW. Maka itu sebagai alasan nama Abul Anbiya. Di Palestina ditinggalkan anaknya Ishak, itu punya keturunan Nabi semua. Hafal nggak dari Nabi Ishak? Ishak, Yakub, Yusuf, ya, Ayub, itu semuanya keturunan Nabi Ishak. Ya. Kemudian diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menempati kota Mekah. Mekah tempat yang tandus dan gersang, nggak ada pohon, bebatuan semua itu, gunung batu Pak. Karena hari ini sudah banyak diratakan gunung itu, termasuk gunung Abu Kubais ya, udah nggak kelihatan lagi gunungnya Pak. Ada hikmah yang mendalam dalam pilihan tempat yang sangat suci, yaitu Ka'bah. Ini kan keimanan yang merespon ya. Nggak apa-apa, nggak ada tanda-tanda kehidupan, tetapi dekat dengan tempat yang kau sucikan ya Allah. Dan tentunya Siti Hajar pun ikhlas atas apa yang Allah perintahkan untuk menempati lembah yang ada di kota Mekah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Ada nggak konteksnya dengan kehidupan kita di lingkungan sini? Ini ada. Penggantinya Ka'bah adalah masjid. Ini tempat suci. Sehebat apapun dunia kita, kalau seandainya nggak ada masjid, itu dalam pandangan Islam ya nggak bagus. Jadi kita harus dekat dengan masjid. Untuk apa? Liyuqimus shalah, bisa sholat. Dan doanya apa? Warzuqhum minats tsamarati. Selalu yang diminta buah-buahan Pak. Di ayat lain pun sama ya. Warzuq ahlahu minas samarat. Jadi buah-buahan ini penting buat kesehatan kita ya. Yang diminta buah-buahan tetapi semuanya ada, ngikut itu di Mekah itu Pak. Apa yang nggak ada di Mekah coba? Pengen makan daun singkong, ada daun singkong ya. Yang senang makan jengkol, jengkol ada di Mekah ya. Pengen makan bayam, ada di Mekah bayam itu. Itu doanya Abul Anbiya. Kita doa hari ini kepengen hasilnya besok. Beliau doa di zamannya dikabulkan oleh Allah di zaman umat Nabi Muhammad SAW ya. Mekah itu luar biasa Pak, kebutuhan kita ada semua itu. Dan di Mekah itu ketat, kalau sudah expire yang namanya konsumsi makanan itu, kemasan, ketahuan langsung dicabut izinnya itu. Ya.
cabut langsung. Jadi yang udah kadaluarsa harus dibuang. Nah, ini keberkahan yang didoakan oleh Nabi Ibrahim untuk kita semua, ya. Sama di ayat lain juga sama nih. Wa iz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina. Jadikan Mekah ini negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat. Berikan penduduknya buah-buahan. Ya. Nah, kalau kebanyakan makan nasi jadi diabetes, Pak. Makanya buah-buahan yang diminta itu. Man amana minhum billahi wal yawmil akhir ini. Nah, terkait masalah perintah kurban ini kembali kepada latar belakangnya, sejarahnya. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fandur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayat ini menggambarkan bahwa Nabi Ibrahim itu mendidik anaknya dengan keimanan yang kuat, pendidikan yang robbani, ya. Coba bisa bayangkan, Pak, nih, kita sebagai bapak nih punya anak satu-satunya laki-laki. Nak, tadi malam ayah mimpi Allah memerintahkan ayah untuk menyembelih kamu. Gimana jawaban Pak anak kita tuh? Wah, itu mimpi ayah bohong. Bohong mimpinya itu. Tapi dia dengan yakin menjawab, ya abatif al, wahai ayahku, lakukan ma tu'maru, apa yang diperintahkan kepadamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Saya kebetulan di kampus tuh dosen tafsir tarbawi. Ini salah satu pola pendidikan keimanan yang ditanamkan oleh Nabi Ibrahim pada anaknya, dan kompak dengan ibunya juga kompak gitu. Mendidik anak dengan keimanan, ya. Membangun Ka'bah berdua kompak gitu kan, ya. Satajun insyaallah minas sabirin. Jadi tarbiyah Islamiyah ini sangat penting, Pak, ya. Kemudian kena dilakukan wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar, itu kambing kibas. Wa tarakna alaihi fil akhirina, kami abadikan untuk Ibrahim ini, sunnah Nabi Ibrahim, di kalangan orang yang datang kemudian, yaitu kita. Ini peninggalan syariat Nabi Ibrahim. Makanya dalam ilmu fikih, syar'u man qablana syar'un lana ma lam yunsah. Syariat sebelum kita ini menjadi syariat kita selama tidak dihapus, apalagi ditetapkan, dikuatkan oleh Nabi dalam hadis-hadisnya, ya. Kemudian salamun ala Ibrahim, yaitu kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Siapapun yang mengikuti sunnah Nabi Ibrahim dan sunnah Nabi Muhammad ini digolongkan minal muhsinin, ya. Itu riwayat sejarahnya kita harus tahu, Pak, ya. Karena agama ini sangat bergantung dengan sanad. Ketika ada seorang syekh menyampaikan kehebatan agama Islam ini, ada dua. Agama yang bergantung kepada sanad, silsilah riwayat, dan bukan dongeng, bukan dongeng, ya. Agama-agama lain itu tumbang dan tidak diyakini lagi oleh pengikutnya karena sanadnya nggak jelas. Sanadnya nggak jelas, ya. Kapan ditulisnya, siapa yang nulis, kemudian bahasa apa yang digunakan, itu nggak jelas, Pak. Kalau kita sangat terjaga sanadnya itu. Quran diturunkan dalam bahasa Arab, jelas ada ayatnya, ya. Asbabun nuzul itu nggak bisa dipisah. Kalau ada yang bilang, udahlah supaya objektif, jangan kaitkan ayat itu dengan asbabun nuzul. Itu kan bingung kalau asbabun nuzul tidak jelas, ya. Asal muasal dongeng gitu loh. Ini bukan dongeng, kenyataan memang. Yang kedua, kehebatan agama ini adalah yang menjaga yang namanya an-nasab. Jadi agama sanad dan agama nasab, ya. Kelemahan itu kan di kita, Pak, orang Melayu.
Nama engkong tuh nggak kenal kita. Ya, nama kakek. Kalau saya tanya nih, Bapak ada yang kenal nama kakeknya yang keempat di atas? Kakek, kakek lagi keempat. Enggak ya, Pak? Coba datang ke rumah seorang Habib. Habib itu kan keturunan bangsa Arab ya, Habib. Itu ada, Pak, nasabnya tuh. Kadang ditempel di dinding. Sangat terjaga itu. Binnya siapa ke atas terus. Kita enggak. Padahal nasab itu adalah ilmu penting. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf terus sampai kepada Nabi Ismail. Nah, kalau sanad jelas berarti bagaimana kita memahami aspek fikihnya? Karena ini ibadah ya pasti ada fikih di situ. Apa sih kurban itu? Udhiyah itu? Kurban atau udhiyah adalah hewan ternak yang disembelih pada hari Idul Adha dan hari Tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena datangnya hari raya tersebut. Kitab Al-Wajiz fi Al-Fiqh Sunnah. Di sini saya tambahkan juga dari kitab Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Al-udhiyatu ma yuzbahu fi yaumil adha. Udhiyah adalah apa yang disembelih pada hari Idul Adha. Secara fikih, hiya dzabhu hayawanin makhsusin bi niyatil qurbati fi waqtin makhsus. Au hiya ma yuzbahu minan na'ami taqarruban ila Allah taala fi ayyamin nahri. Secara istilah fikih, menyembelih hewan yang sudah ditentukan. Ya, jangan sampai nanti ada pendapat gini. Saya pernah tanya gini, Pak Ustaz, kenapa sih kita nggak boleh nyembelih ayam katanya di Idul Adha gitu. Ya emang ketentuannya sudah dijelaskan oleh Nabi dan dalam kitab-kitab fikih ya, yaitu hewan yang ditentukan, sapi dan sejenisnya. Berarti kerbau juga ada ya. Bahkan di Jawa Tengah, Pak, di Kudus tuh kurbannya kebanyakan kerbau ya, karena menghormati dulu umat Hindu ya, karena sapi itu dituhankan gitu dulu. Akhirnya sampai hari ini yang banyak disembelih itu adalah kerbau. Kambing dengan jenis-jenisnya, mau domba, kambing Jawa, kambing apa lagi, Pak, etawa gitu, silahkan saja ya. Domba Garut juga boleh itu disembelih. Jadi hayawanin maksus biniyatil qurbah fi waktin maksus, dan di waktu yang sudah ditentukan. Lewat hari tasyrik nggak boleh, sebelum sholat juga nggak boleh ya. Dalam fikih itu apakah sholat batasnya atau dengan khutbahnya? Beda dengan Jumat, Pak. Jumat itu kan khutbah dulu baru sholat, dan khutbah bagian daripada Jumat gitu loh. Tapi di Idul Adha kata Nabi, kalau memang ada keperluan lain tidak mendengarkan khutbah, boleh sholat id saja itu ya. Cuman jangan diumumin, Pak, kesian khotibnya ditinggalin semua jadi kagak semangat itu khutbahnya. Jadi ukurannya sholat dalam mazhab Asy-Syafi'i dan juga mazhab Hanafi ya. Hanya Imam Malik menambahkan, sekalipun sholat sudah selesai tapi imam pemimpin belum menyembelih, itu yang lain nggak boleh menyembelih. Jadi pendapat mazhab Maliki harus ada seorang pemimpin yang menyembelih. Nah, berarti Pak RW ini ditunggu sembelihannya. Kalau Pak RW sudah menyembelih hewan, baru kita yang lain ikut ya. Ditambahkan oleh Imam Malik ya, pentingnya pemimpin sebagai panutan umat ya, dia nyembelih dulu hewan kurban itu, baru kita. Dan afdalnya itu di waktu duha ya. Nabi dalam hadis gini, Pak, sholat, beliau kembali ke rumahnya, mengganti pakaian, kemudian beliau balik lagi ke tempat penyembelihan ya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan yang paling utama itu di waktu duha, dan selesai
qabla zawal. Zawal itu kan sudah melenceng begitu ya, melenceng begitu mataharinya, berarti udah waktu zuhur, Pak. Jadi sebelum zuhur itu sembelihan sudah selesai mestinya. Tinggal mungkin ya bagian yang menguliti aja itu. Ya, kalau penyembelihannya sebelum zuhur itu afdalnya sudah selesai. Itu secara hukum sunnahnya, ya. Au hiya mayuzbahu minan na'ami taqarruban Allah taala fi ayyamin nahri, atau disebut dengan binatang ternak dengan niat taqarrub Allah Subhanahu wa taala yang disembelih di hari Idul Adha. Ibadah kurban disyariatkan pada tahun kedua Hijriah dengan dalil Quran, sunnah dan ijma'. Kalau sudah ada 3 dalil, maka ini sangat kuat. Ayatnya ada, hadisnya ada, kemudian ijma', kesepakatan sahabat, kesepakatan ulama itu ada, ya. Apa dalil yang kita gunakan? Perintah Allah, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini 3 ayat ini, Pak. Asbab nuzulnya Nabi diejek, ya Muhammad, Tuhanmu itu tidak memberikan nikmat yang banyak. Buktinya pengikutmu itu orang-orang susah, miskin, ya, mantan apa istilahnya, budak hamba sahaya. Ada Bilal, ada Suhaib Ar-Rumi, disebut itu semua itu. Dijawab oleh Allah, inna a'tainaka al-kautsar. Sungguh kami telah memberikan padamu ya Muhammad nikmat yang banyak. Maka untuk menebus nikmat itu sebagai tahaddus bin nikmah, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu dan sembelihlah hewan, ya. Nah, ini dikuatkan oleh hadis-hadis Nabi. Tidak ada amalan manusia atau Bani Adam yang paling afdal dilakukan pada hari Idul Adha melainkan adalah mengalirkan darah hewan, yaitu menyembelih hewan. Maka hendaknya kalian merasa senang, ya, dengan ibadah ini. Dan akan datang nanti hari kiamat, Pak, dengan tanduknya, kukunya, ya, bulunya, datang nanti memberikan syafaat, pembelaan. Tapi saya belum dapat hadisnya yang ada yang mengatakan menunggangi hewan kurbannya. Bapak kalau kurban domba, naik domba nanti di padang mahsyar itu, atau naik sapi, ya. Kalau pakai logika bingung juga itu. Emang sapi muat dinaikin ber7 katanya. Ini kalau nyebut fadilah-fadilah, Pak, nggak boleh kita bikin-bikin itu, nggak boleh ijtihad. Jadi ya kalau hadisnya begini ya ini hadis sahih. Didatangin, dipertemukan nanti. Tanduknya itu nggak berubah, itulah yang kita beli. Ya. Yang penting kan syafaatnya, pembelaannya, bukan masalah kita nunggang hewan kurban kita, ya. Saya nggak dapat hadisnya itu, kecuali mungkin buku-buku tasawuf, ya, buku-buku sufi yang itu banyak cerita tentang keutamaan. Nah, di sini Al-Kautsar ini maknanya apa? Bisa itu telaga Rasulullah, ya. Kemudian juga ada yang melihat makna itu nikmat yang banyak, kebaikan yang banyak baik di dunia dan di akhirat bagi umat ini. Sahabat Ikrimah kenabian dan Quran dan balasan yang baik di akhirat nanti. Nah, ini dikuatkan dalam ayat lain. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, fasholli li rabbika wanhar, ini adalah fakhlis li rabbika, maka ikhlaskanlah semata-mata untuk Tuhanmu, salatakal maktubah, salatmu yang wajib, wan nafilah dan yang sunnah, wa nahraka dan sembelihanmu, fa'budhu wahdah, sembahlah dia semata, la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Makanya ayatnya dikuatkan, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nah, ini makna Al-Kautsar, nikmat yang banyak, nikmat kenabian, nikmat Al-Quran, nikmat hidayah, nikmat keberkahan hidup, nikmat keselamatan. Maka Allah perintahkan untuk mensyukurinya dengan 2 hal.
sholat dan membeli hewan kurban. Nah, kalau kita teliti lebih dalam, sholat itu modalnya tenaga, ibadah badan dia. Bagus itu sebagai langkah ungkapan syukur kita pada Allah. Tapi belum lengkap kalau belum membeli hewan kurban sebagai ibadah maliyah, ibadah finansial. Dan terkait untuk membeli hewan kurban, Pak ya, ini mazhab fikih luar biasa luasnya ya. Kalau Imam Syafi'i mengatakan cukup dalam keluarga itu satu hewan kurban, sehingga yang lain itu bisa ya tertolong dengan satu yang berkurban. Umpamanya ayah sanggupnya kan cuma satu, Pak ya. Kalau untuk masing-masing kayaknya berat, Pak. Anaknya ada 7. Ya masa kita setiap tahun beli ya 7 hewan kurban kan gitu. Makanya dalam ijtihad fikih, bila ada dalam rumah keluarga muslim satu saja yang berkurban, itu dinamakan sunnah kifayah. Jadi kalau ada fardu kifayah, ada sunnah kifayah. Ini pandangan Imam Syafi'i ya. Karena kalau mazhab Hanafi itu wajib, Pak. Saya menyaksikan langsung, karena warga Pakistan itu, India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan itu Hanafi, Pak. Jadi setiap Idul Adha itu hampir setiap rumah itu ada hewan kurban, Pak. Karena tadi disimpulkannya wajib, gitu loh. Sedangkan imam yang lain mengatakan ini sunnah muakkadah. Imam Syafi'i lebih dalam lagi, ada sunnah ain bagi yang belum pernah kurban, sunnah ain. Maka ketika itu sudah kedua kalinya, ketiga kali itu sunnah kifayah ya. Kalau sunnah kifayah kan kalau sudah satu yang melakukan, yang lain bebas gitu. Sama dengan masalah jenazah kan ya, sebagian orang Islam sudah ada yang mengerjakan, yang lain bebas, seperti itu. Nah cuman masalah mampu ini juga dalam kitab-kitab fikih itu dijelaskan, mampu itu apa ukurannya, Pak? Apakah dia punya iPhone berapa? Jadi dia berkurban itu ukurannya al-qudrah 'alaiha. Satu, analisanya setiap tahun dia nisab enggak zakatnya? Oh nisab, itu mampu. Ya, mampu. Yang kedua, kebutuhan pokok untuk keluarga sudah terpenuhi, sudah, masih ada sisanya, ada, mampu itu termasuk ya. Kemudian dia miskin tetapi punya semangat, dia nabung sedikit-sedikit supaya nanti pas Idul Adha saya bisa beli hewan kurban, itu pun mampu, Pak. Dan yang keempat, ini mau Idul Adha saya nggak punya duit nih, minjem ah, tapi dia punya apa, punya prediksi saya bisa kembalikan dalam sekian bulan umpamanya, itu juga mampu. Jadi masalah mampu ini memang kembali kepada masing-masing. Maka setiap musim haji, Pak, ada itu tayangan di TV, tukang tambal ban naik haji gitu ya, tukang rongsokan, pemulung naik haji gitu. Kadang kita disentuh juga itu, ini kredit mobil selesai ya. Masa tabungan haji nggak selesai-selesai kan gitu ya. Jogging bisa jauh jalan kaki, ke masjid nggak nyampe-nyampe kan gitu ya. Ini kan kembali kepada azimah namanya, itu punya semangat ya. Jadi kita akan lengkap kalau bersyukur pada Allah dengan sholat dan juga dengan ibadah finansial ya. Nah hukumnya ini ada yang wajib, ada yang sunnah muakkadah. Kita ambil yang sunnah muakkadah saja, karena itu jumhur ulama. Karena pembanding gini, Pak, hadisnya, idza ra'aitumu hilala dzilhijjah wa arada ahadukum ayyudhi, apabila kamu melihat ya hilal Dzulhijjah sudah masuk dan ada yang di antara kamu itu ingin berkurban, ada yang ingin. Nah kalimat aroda itulah disimpulkan oleh Imam Syafi'i berarti sunnah, bagi yang tidak mau berarti nggak apa-apa kan gitu. Itu namanya penguatan dalil ya, untuk menyimpulkan hukumnya itu sunnah.
Nah ini Abu Hanifah mengatakan wajib. Dan itu pun berbeda dengan dua muridnya, ini Abu Yusuf dan Imam Muhammad Asy-Syaibani. Nah beliau ini mengatakan sunnah muakkadah. Pendapat ulama fikih yang lainnya mengatakan sunnah muakkadah, ya. Ukuran mampu ini sudah terpenuhi nisab zakat, ada kelebihan dari kebutuhan pokok di keluarga dengan cara menabung untuk dana kurban. Ini Pak, kalau udah niatnya buat dana kurban itu nggak boleh dialihkan ke yang lain. Oh anak saya sakit jadi nggak jadi, saya katanya nggak boleh itu. Kalau niat kita menyisihkan ya dana untuk kurban, apapun yang terjadi harus berjalan untuk kurban itu. Haram untuk mengalihkannya ke yang lain. Anggap itu satu keyakinan, dengan ini mungkin anak saya bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian boleh juga dengan cara berhutang selama bisa diprediksi mampu melunasinya. Syarat hewan ini yang dikurbankan adalah bahimatul an'am, kambing, sapi, dan unta, ya, kerbau. Usia hewan kurban harus cukup. Unta itu 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing 1 tahun, domba itu 6 bulan. Hewan kurban tidak boleh cacat fisik, ya, buta, pincang dan lain, atau sakit, ya, ketika membelinya Pak, ya. Jadi panitia ini harus teliti, ketika beli itu harus sehat semuanya. Tapi kalau sudah dihantar ke kita, ya, dia beradu sampai patah tanduknya, nah, itu udah nggak ada masalah, karena kan waktu membelinya Pak yang paling penting itu. Kemudian boleh jantan dan betina, tapi lebih utama adalah hewan yang jantan. Biaya pengadaan hewan kurban hanya boleh dari 1 orang untuk kambing dan 7 orang untuk sapi, serta 10 orang untuk unta. Unta itu bisa sampai 10. Kurban ditujukan tidak terbatas pada individu yang mengeluarkan biaya untuk membeli hewan kurban, tapi juga bisa diperuntukkan untuk keseluruhan keluarganya dan orang yang diniatkannya. Contoh gini Pak, mungkin ini terjawab nih. Ada perusahaan, ya, itu dananya dana perusahaan, beli sapi sampai 5 ekor sapi, ya kan, disumbangkan ke buat apa, buat masyarakat yang ada di lingkungan situ. Ini gimana niat nyembelihnya? Uangnya uang korporat kan gitu, ya. Nah makanya Nabi Muhammad SAW itu ketika membeli hewan kurban itu dalam bentuk domba 2, ya, 1 buat beliau dan keluarganya, yang 1 dihadiahkan buat umatnya. Makanya nanti yang bagian nyembelih itu niatnya gini Pak, Bismillahi Allahumma hadaminka walaka udhiyah, siapa disebut namanya 7 kan, ya, uhdi, ya, aku hadiahkan. Untuk siapa? Untuk jamaah Masjid Al-Muhajirin, ya, untuk keluarga yang berkurban, dan bagi umat Islam yang belum sanggup untuk berkurban. Ini kalau ihdanya nggak dibaca, ya nggak kebagian pahala untuk yang lain. Dan itu tidak mengurangi pahala yang membeli hewannya, ya. Ini ada hadis nih, ya, Rasulullah itu nyembelih hewan kurbannya, Allahumma hadaminka walaka, ya, uhdi li ahli baiti wa li ummati allati lam tudahi, ya. Ada hadisnya itu. Kemudian hendaknya menjaga adab-adab sembelihan, ya. Pemilik kurban ini yang menyembelih kalau bisa, ya, ihsan dalam menyembelih hewan kurban dihadapkan ke kiblat dan dibaringkan di atas lambung kirinya. Disyariatkan membaca bismillah wallahu akbar, kemudian diikuti dengan haza minka walaka anni, atau an fulan bin siapa nanti sebut itu, ya. Kemudian doa setelah penyembelihan, Allahumma taqabbal minna, ya. Haram menjadikan bagian dari hewan kurban sebagai upah bagi jagal. Jadi jagal kalau dikasih itu sebagai jatah saja, bukan upah, ya Pak. Makanya dipisahkan itu, karena ada riwayat hadis Nabi ngasih uang untuk beli hewan kurbannya kepada Ali. Ya Ali, jangan kamu kasih sebagai upah dari hewan kurban itu. Makanya dikasih uang khusus untuk upahnya. Sahib kurban boleh memanfaatkan daging kurban untuk beberapa hal. Dimakan sendiri dengan keluarganya, itu sepertiga, ya.
kemudian dihadiahkan. Nah, karena ada hukum hadiah, Pak, bagaimana kalau ada tetangga kita yang non muslim, bolehkah dikasih? Kalau hadiah kan boleh, kasih, ya. Terus yang mampu gimana? Kasih juga hadiah, itu bukan sedekah. Sedekah itu bagi yang fakir miskin. Jadi bagi 3 porsi, ya, dinikmati oleh yang berkurban, dihadiahkan dan disedekahkan. Nah, hikmahnya tentu setiap ibadah pasti ada hikmahnya, Pak. Mendekatkan diri pada Allah, menghidupkan sunnah Imam Ahlu Tauhid Nabi Ibrahim, menebar kasih sayang pada fakir miskin, mensyukuri nikmat Allah dengan adanya hewan ternak yang ada di tengah-tengah kita. Nah, ini sebagai penutup, ada hadis ya bagi yang berkurban tahun ini atau baru niat, ya, belum ngasih dananya ke panitia. Kalau sudah 1 Zulhijjah masuk, maka tidak diperkenankan untuk mencukur rambutnya, menggunting kukunya sampai hewan kurban itu disembelih. Berarti sekitar 10 hari, Pak. Ya. Panjang. Jadi kalau mau cukur rambut sebelum 1 Zulhijjah, ya, kemudian potong kuku pun sebelum 1 Zulhijjah. Nah, sekalipun disimpulkan ini hukumnya hanya makruh saja, tidak sampai ke tingkatan diharamkan, ya. Baik, itu mungkin kajian kita pada pagi ini.